Saya Mozara Sanasila sebagai host di podcast Padusi Cipeng kali ini akan membahas tentang perubahan sosial. Perubahan sosial tentang perubahan kurikulum. Nah, perubahan kurikulum tuh pasti kayak berkaitan dengan dunia pendidikan gitu kan. Jadi biar nggak sumpek, biar nggak surem gitu. Jadi Mozara menghadirkan 3 bintang tamu atau 3 narasumber yang berasal dari SMA 2 Padang Panjang. Nah, ayo silakan masuk. Hai Ayu. Hai Moza. Hai teman-teman. Binda. Hai, say hai. Haura, masuk Haura. Hai semua. Hai Haura. Nah, apa kabar nih kalian semua? Alhamdulillah baik. Pertama, kalian merasa keberatan gak berada di podcastku gitu ha? Enggak Tentu lah. kalian merasa tertekan loh gitu. Enggak lah. Senang gitu Iya. Bisa namun tuh bisa berpendapat. Asik. Gitu loh, cukup pendapat kalian tuh kayak welcome banget ya. Rasa kakui beko dijadian apapun gitu. Nah, ada tukang bakso lewat kan. Nah, oke, jadi sebelum video mulai kalian harus like, comment, dan subscribe dulu. Soalnya kan bakalan ditayang di YouTube. Jadi kalian harus YouTube-nya Moza ya. Iya. Oke, jadi kan orang mendatangkan kalian Kiniko, kayak soalnya topik di podcast Rangko tentang perubahan kurikulum gitu ha. Perubahan kurikulum gue kan kayak mencangkut tentang bahasa belajar, sistem pembelajaran, perubahan perilaku gitu kan. Apa sih yang kalian rasakan sebagai siswa SMA gitu? Apa sih yang kalian rasakan perubahan kurikulum gue gitu? Kalau di aku mah perubahan kurikulumku yang kurasakan sama ndak kurikulum dari kurikulum lulus kan juga balik nak Mbak. Iya, inilah merdeka. Kan kurikulum merdeka kok aku jadi kayak lebih percaya diri lah. Dulu kayak jawabannya kayak diam-diam saya gitu kan. Pokoknya kayak jawabannya aktif lah. Kan waktu kelompok tuh kayak di kelompok tuh aktif lah. Mungkin nak diam-diam loh. Iya, bersosialisasi lah gitu kan. Kan ngutarakan pendapat lo di kelompok tuh kan. Jadi kayak udah sih beruntung gak dapet kurikulum merdeka kok. Terus yang lain kayak wah kayak kawan lah banyak gini ndak kayak surang wak do kayak ndak do beli-beli gini do. Soalnya kan Iya, kawan sebenarnya kan ada beli-beli iya. Beli-beli indah lah. Indah kurang setuju sama yang di Kasihan Ayu tadi. Soalnya di kurikulum Merdeka kok ditekankannya untuk apa-apa mandiri, mencari materi surang, belajar surang, segalanya surang. Sedangkan bagi yang kurang bisa menakok capek itu otomatisnya payah mencari materi, untuk belajarnya lah. Oh iya, soalnya kayak pasti masing-masing siswa tuh cara belajarnya beda-beda kan. Kalau menurut Haura? Kemudian kan perubahan kebijakan itu mempengaruhi pola sosial antara hubungan siswa dan guru. tapi menurutku mah kayak kata Suwita tadi kan katanya wak dituntutnya mandiri. Itu nak ada bimbingan guru lah kayaknya kan guru kok kayak pembimbing saya nak ada majalah materi kawak tuh. Tapi menurutku apa namanya tuh kayak positif lah bagi Rancak ya gitu. kan ada ajarnya beko pas kuliah kan ada lo guru yang kama ngician aku catat kuliah gitu aku kan Otomatis kayak menekankan kesadaran surang lah gitu. jadi aku belajar tuh mandiri lo di kuliah nggak pernah dulu kayak ya udah guruku kemajannya nyoh kan disuruhnya mencatat mungkin kayak gitu loh ya kan ke kuliah lekuan Iya, jadi kayak ada baiknya lah gitu kan. Tapi menurut Linda di dunia kuliah sama dunia SMA aku berbeda. Kalau di SMA aku masih mencari materi dari guru. Kalau dari SMA awak lah tidak dapat materi dari guru, ditambah di kuliah beko ada dapat materi dari dosen lo gitu. Dari mau dapat banyak materi itu. Kalau orang sih setuju dengan Winda, soalnya orang kan inilah lebih percaya diri dengan lebih terbuka, ibu datang tak batanya. tampilkan ke kelas gitu, lebih percaya diri. kalian harus setuju pendapat Kurang setuju. Bukan nggak setuju tapi kurang. Di sini bebas berpendapat, jadi gak apa-apa gitu. Tapi kan dibalik semuanya itu pasti ada dampak positifnya dong. Apa sih yang kalian rasakan? Pasti ada, pasti gitu. Kalau menurut Linda dampak positifnya siswa lebih percaya diri untuk berpendapat.
lebih terbuka. Guru pun kayak lebih terbuka gitu ke siswa. Ya, jadi siswaku lebih peka deh sama keadaan sekitarnya Pak. Kalau pakai apa ya? Pakai buat. Ya, jadi siswa tuh kayak sulit gitu. Kan apalagi tipe siswa tuh beda-beda kan. Iya. Ada yang bisa tipenya sampai menangkap melalui gambar, ada yang Diskusi dulu disampaikan atau kayak dengan caranya berbaur sama kawannya mungkin lebih menangkut nih gitu kan. Tapi kayak emang setuju sih sama Minta kalau dapat pemimpinnya kayak diajarkan toleransi lah, saling menghargai, nampakkan presentasi itu kan dihargainya lah diurang gitu kayak toleransi lah. Jadi saling menghargai gitu. Jadi kalau dilihat lebih luasnya perubahan kebijakan pendidikan kini kayak membentuk budaya belajar berarti efektif dong untuk kalian. Iya sih. Soalnya hubungan guru sama siswa tuh jadi lebih terbuka. Ya lumayan. Aku lebih sungkan bertanya ke guru langsung. Lumayan efektif sih kayak kan lah banyak kan buku pun lah di stadion gitu kan kayak kini lah canggih loh lah dulu penemuan baru kayak teknologi AI gitu kan. Ini bisa loh dari situ. Jadi kan tadi namanya dampak negatifnya, otomatis ada positifnya kan? Dampak negatif. Tadi dampak negatif, otomatis ada. Tadi dampak positif. Tadi dampak positif tuh, otomatis ada negatifnya. Sorry. Jadi apa sih dampak negatif? Positif negatif. Iya negatif. Dampak negatifnya kayak tadi mah kayak kecanduan kayak tugas bahasa Indonesia sih lah contohnya kini kok kayak misalnya artikel dari Wattpad lah misalnya kan kayak ya pasti masih ada di Google gitu kan. Pasti ada AI nah mungkin lo kayak pokoknya kini kayak nggak bisa berpikir secara luas, nggak pikir seorang ya dok kayak AI ada gitu teknologi. ada penemuan baru AI emang perlu pikir gitu kan kayak tapi tak dari siswa yang paham dengan sistem itu. Tapi dari penemuan AI itu siswa jadi mudah ketergantungan sama AI. Iya sih kayaknya ya. Kayaknya kayak siswa tuh bantuannya kayak payah untuk berpikir surang, jadi kayaknya lah lebih tergantungan pada teknologi lain. Tadi pikir surang kayak mama pikir surang ya, sedangkan ada AI gitu kan ya. Terus emangnya berpengaruh dampaknya di luar sekolah gitu? Terpengaruh nggak sih? Kayak orang tua pun kayak izin saya gini kok lah pakai HP orang tua kan kayak kayak dulu kan siswa saya tidak masuk sekolah karena sakit gitu kan. Dulu kan mantan sore kalau orang tua pergi ke sekolah minta izin anak-anaknya. Kini kan tinggal HP apa di WA, tugas pun kini di WA mah. Iya. Apa ya, saya sebagai host juga rada bingung nih dengan pertanyaan ya kan. Host magang Bu, maaf. Jadi dengan adanya dampak positif dan negatif, apa sih sikap kalian sebagai pelajar sekolah gitu untuk mengambil pelajaran dari sistem Kiniko? Sistem Kiniko kayak harus bijak sih, kayak bisa menerima. Kalau menanganinya harus bisa lo kayak berkembang lo isi lo, nggak mungkin lo tinggal kayak ketinggalan zaman lo dan orang pakai komputer kini itu enggak lo pakai komputer pakai karakternya kayak nggak mungkin lo kayak tuh jadi isi lo perkembangan zamannya tapi channel sekolah kuno sekolah purba gitu kan jadi pilih lo yang baiknya baikian yang buruknya tinggal lo kayak itu tinggal lah gitu kan Oke, jadi dari pembahasan Mbak Kiniko bisa menyimpulkan ada dampak positif sama dampak negatifnya. Dampak positifnya tuh siswa lebih kayak berinteraksi gitu, kayak lebih terbuka, lebih bisa mengutarakan pendapatnya lah gitu kan, nggak ada takut. Itu adalah dampak negatifnya. Dampak negatifnya gue mungkin kayak untuk siswa yang introvert tuh. Gini kan itu loh, karena mau tuh moving class, jadi kayak banyak siswa yang kayak susah kawan di moving class. Mungkin kayaknya lebih pendiam, soalnya ini malu bersosialisasi gitu Jadi kalian tadi moving kan.
Kalian setuju nak adanya kelas moving? Enggak sih. Kan banyak nggak setuju betul. Kayak ribet. Ya ribet ya lo canggung. Itu ya lo kayak pindah-pindahku ya lo kayak panik. Juga nasi yo. Apalagi kayak wah kan lo kelas 3 gitu kan. Otomatis kayak pengennya sama Kawan kayak kelas kandung gitu. Itu kayak pindah-pindah tuh kayak canggung jo kawan-kawan yang kayak termapel tuh kayak enggak lo sadolanya sefrekuensi sama kayak Susah mencari kawan yang emang yang ngejok tapi nggak ada yang galak gitu. Iya, kayak banyak enggak sih. Iya, banyak ngejok tapi enggak ada yang galak tuh kayak sampai kemarin kan so aktif di kayak so akrab. Jadi izin kami tidak suka moving kelas. Iya. Tuh kan ada moving kok, otomatis kayak guru beda-beda loh kan. Nah, bahas sih pendapat kalian tentang guru moving kok. Izin. Kan pendapat beda-beda. Ayo yang ngapel konten. Gue TK ekonomi sosial sama gue. Anda sosio, ekonomi, kimia, biologi. Kalau orang sih biologi, kimia, informatika sama sosial. Kalau mau jas orang apa ya? Kalau orang ambilnya MTK, ekonomi, TIK sama sosial. Dari mapel sih beda-beda kan otomatis waktu harus menyesuaikan lo gitu kan sama guru, nggak cuma kurikulum yang harus disesuaikan, tapi guru harus sesuaikan lo gitu kan. Jadi apa sih yang kalian lakukan untuk menyesuaikan diri dengan guru? Otomatis kayak sikap guru kan beda-beda gitu kan. Ada yang dicari setiap pemberang, menurunan kepala pemberang. Apa sih yang kalian lakukan? Lebih ke menyenangkan hati ke guru itu sih. Mendekatkan diri gitu. Berpikir positif sih gitu. Kalau bisa menanggapi sama, bisa menangkut sama pelajaran guru kok. Kalau dari hati saya senang sama guru itu awak kan bisa dapat pelajaran dari guru. Menyesuaikan diri lah kan. Menurut kalian cak lagi? Kan SMA 2 sini tadi kan bahas teknologi kok. Dan SMA 2 kan bisa dikecam tak bebas dalam pembawaan HP gitu kan. Kadang nyuruh lo gitu kan lo HP. Jadi apa pendapat kalian tentang kebijakan dari sekolah kok? Kebijakanku kayak merubah lo nanti kayak orang di sekolah lain kayak buah HP, belajarlah digital. Yang digital itu kan cuma kan udah aja masalahnya. Itu pun yang mbak teknik kan kayak yang digital yang bawa laptop tak HP sih, cuman bawa laptop. Kalian nyo nggak kayak gitu? Nyo lah. Walaupun laptop mana, tapi kan kayak ya kami nyo lah kayak gitu kan. Minimal HP lah kurang-kurangnya. Kan sama 2 kan adalah karena goreng-goreng di TikTok tuh. Jadi karena kebijakan dahulu bawa HP. Kalau kita tangkul kan naik sebulan. Itu kan banyak dikecam di orang-orang TikTok tuh. Sekolah ulo, sekolah kurban kuno gitu kan kayak agak malu sih. Tapi kalau enggak HP curang kayaknya ada dampak positif, dampak negatif. Tapi kan kayak dampak positifnya kalau enggak boleh bawa HP gitu. Tapi kan gara-gara teknologi, makanya kan dulu nak ada HP. Ya harus menyesuaikan diri dong otomatis gitu. Gara-gara penemuan baru. Iya, zaman makin berkembang gitu kan. Nah, mungkin kau ketinggalan. Tapi kalau mah kayak yang Linda Candia ya. Ada beberapa siswa yang ketiganya main HP, nah ketiga guru menjalehannya main HP. Kadangnya sampai lalu-lalu lo di kelas bagian lakam untuk main HP menyerang dari guru. Juga kan lo kita gitu, kayak tidak menghargai. Tapi kan tuh tergantung awak diri masing-masing guys. Itu kayak orang tuh oknum sebagian deh kayak gitu nah. Mungkin kayak solusinya mungkin kayak dibuat HP pas pembelajaran. Iya. Siswa tuh butuh apa ya refreshing lo lah ibunya gitu kan. Nah mungkin yang berpaku pada pendidikan kosedot, maksudnya kayak butuh lo galak-galak hiburan lah ibunya gitu kan. Ya otomatisnya kan kayak gitu loh. Namanya tuh kayak enggak lo pas jam pelajaran kemampuan HP gitu pas istirahat kan bisa lo
lain tak hal yang bermanfaat loh. Sedangkan sesuai topik tadi kan kurikulum merdeka. Seharusnya boleh dong mengikuti perkembangan zaman teknologi kan. Maksudnya kurang merdeka, tapi waktu sekarang wapit ya. Iya, bisa menderita. Nggak merdeka lah. Agak diketuk gitu lah. Jadi cek lain pas boleh kok jadi percobaan taruh yang izin. PKA, COVID, wah semuanya jadi banyak coba. Terus jalan Bu, pesantren. Pesantren tolong dihentikan Bu, please. Bu, ada kelas 2 balai yang hati-hati. Wah, ada tuh pesantren loh Bu. Tapi tiba dia bawa ke pesantren Ibu. Serius kamu Iya, sebutkan aja. Aku podcastnya sampai gibah Bu. Maaf. Oh, mau aja Bu. Tapi kalau misalnya udah sama anak-anak kelas lain, ya, kayak tolong suarakan kata kami ke guru-guru gitu. Pesantren tolong dihentikan Bu. Oke, Mbak lah lumayan lama lo berbincang karena 10 menit lebih gitu kan. Jadi dari podcastku bisa ambil dampak positif sama negatifnya. Dampak positifnya tuh siswa lebih bisa beradaptasi, bisa adalah persiapannya untuk kuliah gitu kan. Iya, terus tuh adalah negatifnya untuk siswa-siswa introvert, tidak bisa berbaur, cara pembelajarannya. Nah, jadi bagi siswa SMA aku bukan yang berang-berang lulus enggak, tapi tugas waktu kayak menyesuaikan diri itulah sama Pokoknya Wak, harus kurikulum gitu. berkembang lo lah kayak gitu. Tak lo Wak terpaku sama kayak harus karakter je taruh mungkin kayak tuh doang harus lo punya teknologi. Tapi solusinya jangan pakai kayak AI yang terpaku bana jangan kayak kesandung AI. yang tapi Sekedarnya sih, bisa kayak kalian bisa ulangan kok HP. Nak tahu dong, kebetulan kok HP, misalnya HP itu Nono ya, nono ya. tidak pada AI. Terus yang lain kayak kok jangan dijadian untuk kayak inyo berpikir atau Wak gitu aja nih gituan jadi kayak jadi ilmu yo kan kayak Wak cela kayak gitu jadi Wak berpikir lo dapat ilmu dari AI gitu kan referensi. Ya, opsi kedua setelah si pertama dia bikin surah. bukan sebagai untuk mencontek ya Nana ya. Oke, jadi terima kasih untuk bintang tamu yang sudah datang kali ini, untuk Ayu, Wida, dan Aura. Honda. Wah, terima kasih ya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyaksikan podcastku, walaupun kayak gibah-gibah salayang, tapi nggak ada kan, namun soal podcast. Namanya saya pada si Teh jadi kayak Wah, bebas gitu kan, bebas beropini lah gitu kan. Jadi saya sebagai host ingin menyampaikan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan podcast ini dan teman-teman sebagai bintang tamu. Semoga podcast ini cukup puas. Semoga Ibu cukup puas dengan hasil podcast kami dan bermanfaat untuk kalian semua yang menontonnya. Sampai jumpa di tugas lain. Bye bye guys. Cukup ini episode terakhir ya guys. Cukup. Terima kasih, dadah.